Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtausik Nur Endarto. Saya adalah salah satu mahasiswi di Akademi Farmasi Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih penularan COVID-19 ini dan bagaimana untuk pencegahannya. Virus ini dapat menyebabkan penyakit kepada hewan dan manusia. Penyebarannya dapat melalui saluran pernapasan yang dihirup oleh manusia lainnya. Di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala awal yang terkena corona. Yang pertama, batuk, gatal di tenggorokan, pilek, dan rasa nyari di seluruh tubuh wajah. Jika penyakit ini sudah menular ke seluruh tubuh, penyakit ini dapat menyebabkan sesak nafas yang sangat hebat, demam yang sangat hebat, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Di jari-jari kita akan kelihatan seperti pucat. Kita harus waspada kepada virus ini karena virus ini dapat menyebabkan kematian kepada manusia. Di Indonesia sendiri hampir 51.000 orang yang terkena virus corona ini. Di antaranya ada balita, ada dewasa, ada manula, ada pun yang tenaga medis lainnya. Virus yang kini tengah mewabah di berbagai penjuru dunia ini menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Tapi, tahukah Anda, kini para pakar kesehatan sudah bisa mengetahui siapa saja yang paling beresiko terjangkit virus COVID-19 atau virus corona ini. Dari analisis terhadap para pasien yang terjangkit virus corona terlihat, ternyata anak-anak menjadi golongan yang paling aman dari kemungkinan terkena infeksi. Di Tiongkok yang menjadi negara asal virus corona, jumlah pasien yang meningkat akibat virus ini adalah mereka yang berusia di atas 70 tahun. Pada anak-anak yang terinfeksi virus corona, hanya akan menunjukkan gejala yang ringan, bahkan cenderung tidak tampak atau mereka tidak sakit. Profesor Robert Boy dari Pusat Penelitian Imunisasi dan Pemantauan Australia mengatakan, anak-anak yang terkena virus dari sejumlah negara hanya memiliki gejala ringan seperti demam dan gangguan pernafasan tubuh bagian atas. Sejauh ini, tidak ada anak-anak yang dilaporkan mengalami komplikasi serius. Para dokter di seluruh dunia sekarang dengan cepat bisa menganalisa siapa saja yang paling beresiko tertular virus corona. Salah satu studi yang dilakukan adalah dengan melihat lebih dari 72.000 pasien yang terkena COVID-19 dari Tiongkok. Kematian terjadi pada mereka yang sudah mengalami kondisi kesehatan serius seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kanker. Kita harus menghindari virus corona ini dengan cara berikut ini. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menggunakan masker atau menggunakan pelindung face itu. Yang ketiga, kita harus berjaga jarak dengan orang lain. Dari kecil, kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Suatu kegiatan yang terlihat sederhana ini mempunyai manfaat yang signifikan bagi kesehatan kalian dan bahkan orang-orang di sekitar kalian juga. Tapi apa hubungannya orang lain di saat tangan kita yang dicuci ya? Ada banyak cara bagaimana kuman bisa tersebar di sekeliling kita. Selain melalui udara maupun air, salah satunya adalah dengan bersentuhan secara langsung di saat berjabat tangan atau berpelukan, maupun tidak langsung di saat berbagi suatu barang tertentu seperti pulpen, gelas, bahkan kenop pintu sekalipun.
Jadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Jika dipikir-pikir, sebenarnya ada banyak cara sederhana mencegah penyebaran kuman. Jika kalian batuk misalnya, kalian bisa menggunakan masker atau tisu, atau bahkan dengan menggunakan lipatan bagian dalam lengan kalian. Ingat gerakan yang dulu sempat ngetren itu? Yap, itu dia. Kalau yang tadi itu untuk mencegah penyebaran kuman melalui udara maupun air, coba kita lihat bagaimana cara mencegah penyebarannya melalui kontak bersentuhan. Pertama, kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan pembersih tangan atau sekedar mencuci tangan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mencuci tangan sekalipun ada urutannya? Pertama, kalian mulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan kalian dengan satu sama lain, lalu lanjutkan dengan punggung tangan. Berikutnya, sela-sela jari dan bagian belakang jari-jari kalian dengan saling menempelkan sisi telapak pada jari-jari kalian dari arah yang berlawanan dan saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu, bersihkan ibu jari kalian dengan menggenggamnya menggunakan tangan di sisi yang sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari kalian ke telapak tangan yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari. Jika kalian menjadikan tahap-tahap sederhana ini menjadi kebiasaan, kalian telah berkontribusi dalam mencegah. Di sini saya akan meluruskan atau menginformasikan sebenarnya apa sih obat dexamethasone yang katanya itu adalah obat dewa atau obat yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit COVID atau corona ini. Obat golongan kortikosteroid ini sebenarnya adalah obat umum yang biasanya digunakan untuk mengobati radang. Obat anti radang dexamethasone sedang naik daun. Para peneliti Universitas Oxford, Inggris menyatakan memiliki bukti kemanjuran obat golongan steroid ini untuk menyelamatkan pasien corona dengan gejala berat. Dalam penelitian, obat ini mampu mengurangi sepertiga kematian pasien yang menggunakan ventilator atau alat bantu pernafasan, serta dapat mengurangi 1/5 kematian pasien dengan bantuan oksigen. This trial has broken all records for speed and scale. We set up the trial, we wrote the first protocol on 10th of March. By the 19th of March, the first patient was in the trial, 10 days. 8 weeks later, 10,000 patients had been recruited. There's never been, 3 months later, and here are the first results showing a benefit. There's never been a trial conducted at that speed, at that scale. That's testament to the NHS, to the clinicians, to the researchers, and of course to the patients themselves. Landray bahkan menyebut jika uji klinis ini dilakukan lebih cepat di Inggris, setidaknya 5.000 nyawa bisa diselamatkan. Obat dexamethasone ini adalah obat murah yang selama ini biasa digunakan untuk mengobati peradangan. Setelah hasil penelitian ini diungkap pada Selasa lalu, pemerintahan Inggris langsung mengizinkan penggunaan dexamethasone di seluruh negeri. Meski demikian, hasil penelitian ini memang belum dipublikasikan dalam jurnal medis. Penelitian yang dipimpin oleh Universitas Oxford, Inggris ini menggunakan dexamethasone yang diminumkan secara oral atau lewat infus selama 10 hari. Para peneliti memprediksi penggunaan dexamethasone bisa mencegah kematian 1 dari 8 pasien yang menggunakan ventilator dan 1 dari 25 pasien yang membutuhkan bantuan oksigen. Efek samping dari obat dexamethasone ini adalah sebenarnya untuk pengeroposan tulang. Jadi makanya dexamethasone itu tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Hanya dibuat untuk kalau dia alergi atau orang alergi saja. Jadi itu kalau misalnya yang katanya obat dexamethasone itu obat penyembuh corona itu sebenarnya salah. Salah banget. Di sini saya sebagai tenaga kefarmasian memohon untuk Anda, jika Anda keluar harus memenuhi protokol seperti memakai masker, harus sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan berjaga jarak dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.